Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Rahman Nasution, tempat bekerja BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Jabatan saya Widya Suara Madya. Izinkan saya mempresentasikan mata diklat strategi pembelajaran, pelatihan kepemimpinan pengawas yang terdiri dari dua mata pelajaran. Yang pertama, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua, modul bela negara kepemimpinan Pancasila. Di sini yang saya uraikan strategi pembelajaran mata pelatihan kepemimpinan pengawas dengan mata diklat etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Adapun deskripsi singkat mata pelajaran ini yaitu membahas moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Adapun komponen dasarnya yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami dan mengaktualisasikan moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara, guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Adapun sebagai indikator keberhasilan, peserta diharapkan mampu. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan substansi ceramah, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila oleh penceramah. Dua, peserta mampu menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Dua, peserta mampu menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN. Keempat, peserta mampu menjelaskan tujuan dan visi negara, keterkaitannya dengan Pancasila. Yang kelima, peserta mampu menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN. Materi pokok dan submateri pokok. Adapun materi pokoknya, 1. Konsep etika, akuntabilitas, dan integritas, serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas, dan fungsi ASN. 2. Bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. 3. Nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. 4. Tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara
pandangan hidup bangsa, jiwa, semangat dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik sebagai kewaspadaan nasional dan kepemimpinan Pancasila. Baik, adapun materi pokok yang pertama yaitu konsep etika, akuntabilitas, dan integritas serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas dan fungsi ASN. Dengan sub materi pokok ada 2. Yang pertama, konsep etika, akuntabilitas, dan integritas. Yang kedua, briefing singkat tentang kepemimpinan. Metode yang dilaksanakan yaitu dengan ceramah dan tanya jawab. Alat bantu media, whiteboard, proyektor, laptop, gambar, modul, estimasi waktu lebih kurang 30 menit. Materi pokok yang kedua yaitu bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Sub materi pokoknya yaitu sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN. Yang kedua, kerusuhan pada masa Ambetenar. Yang ketiga, derita kaum pribumi. Yang keempat, submateri pokoknya sejarah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan ceramah dan tanya jawab. Waktunya lebih kurang 30 menit. Alat-alat bantu media yang digunakan whiteboard, proyektor, laptop, modul, dan sound system. Materi pokok yang ketiga, nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Sub materi pokok antara lain bela negara dalam konstitusi, 2. Teladan bela negara, 3. Sikap nasionalisme oleh warga keturunan. Metodenya ceramah, tanya jawab, kemudian peserta mencatat yang mereka anggap perlu. Waktunya lebih kurang 30 menit. Yang kelima, materi pokoknya tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi
serta kaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta jiwa, semangat dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini sub pokok materinya ada 4. Yang pertama, tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan waktu lebih kurang 30 menit. Sub materi pokok yang kedua, visi negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan metode ceramah dan tanya jawab. Waktunya 30 menit. Yang ketiga, submateri pokoknya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini juga dengan metode yang sama, yaitu ceramah dan tanya jawab. Bagi peserta yang menganggap penting dapat melakukan pencatatan. Waktunya juga 30 menit. Submateri pokok yang kelima, yang keempat, yaitu Pancasila sebagai jiwa, semangat dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Metodenya juga sama, yaitu ceramah, tanya jawab, dan mencatat yang dianggap perlu. Waktunya 45 menit. Kemudian masuk kepada materi pokok yang kelima, yaitu penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional dan kepemimpinan Pancasila. Adapun pokok bahasannya yaitu konsep kewaspadaan nasional. Waktunya 75 menit. Metode yang dilakukan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Selanjutnya penutup, membuat kesimpulan bersama dengan peserta, melaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum berupa post-test, lebih kurang waktunya 15 menit. Kemudian menutup acara dengan mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan memberikan balasan ucapan terima kasih, balasan salam dari para peserta. Demikian strategi pembelajaran yang akan dilakukan dalam pembelajaran integritas nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.